Bab 2561. Rudy mengangguk serius, itulah yang dia khawatirkan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus terus menunggu di sini? Saya tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, saya hanya ingin kembali ke pil emas. Rudy sangat takut. Kembali ketika Penatua Simon tidak mengizinkan mereka untuk kembali, dia merasa bermasalah tetapi tidak berdaya tentang hal itu. Pada saat itu, Rudy tidak berpikir bahwa lembah Phoenix adalah tempat yang bagus, tetapi itu juga tidak terlalu berbahaya. Namun, Phoenix Valley telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketidakpastian di benak Rudy. Dia tidak tahu kapan dia akan tersedot ke dalam pusaran bahaya dan tidak akan pernah bisa pergi. Dia takut dia akan mati tanpa mengetahui apa yang terjadi padanya. Rudy sangat ingin meninggalkan tempat itu. Bahkan jika dia akan pernah mendapatkan sumber daya sebaik yang dia dapatkan di sana selama sisa hidupnya, itu juga bagus. Dia hanya ingin tetap hidup daripada merasa takut dan khawatir setiap hari. Aku sangat beruntung. Jika aku yang dikirim ke halaman sendirian hari itu, akulah yang hilang. Mengatakan itu membuat air mata Rudy terancam jatuh. Ketakutan di hatinya sudah benar-benar memakannya. Dia merasa benar-benar sengsara. Jika Jack tidak ada di sampingnya, Rudy pasti sudah menangis terseduh-seduh. Jack mengerutkan kening sambil menatap Rudy penuh arti. Dia berkata, pengaturan hidup kita bukanlah masalah keberuntungan. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Grayson diatur untuk tinggal sendirian di halaman lain karena dia akan menghilang. Dia tidak menghilang karena dia diatur untuk tinggal di halaman lain. Kata-kata Jack seperti percikan air di wajah Rudy. Jack benar, pengaturan hidup mereka telah ditangani oleh Merzain. Mereka bertiga tidak terlalu memperhatikannya saat itu, tetapi mengingat kembali, Rudy mengerti bahwa Merzain telah secara khusus mengaturnya karena Grayson akan menghilang. Untuk semua yang mereka tahu, Grayson mungkin hilang setelah mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Rudy bergidik memikirkan itu seolah-olah dia baru saja ditiup angin dingin. Jack, apa yang kita lakukan? Akankah kita? Jack mengulurkan tangan dan menghentikan kata-kata Rudy. Saat dia menyela, seharusnya tidak ada yang terjadi untuk saat ini. Karena dia mengatur agar Grayson tinggal sendirian, itu berarti dia tidak ingin ada yang memperhatikan. Selain kita berdua, tidak ada orang lain yang pernah melihat Grayson. Ini berarti bahwa lembah Phoenix bermaksud untuk sepenuhnya menyembunyikan insiden ini. Kami sudah menunjukkan diri kami kepada semua orang. Jika kita tiba-tiba menghilang, itu mungkin menarik perhatian, jadi kita seharusnya tetap aman. Rudy mengangguk, tapi dia masih takut ketika dia berkata, tapi, saya pikir ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Ini tidak seperti kita aman hanya karena dia bilang kita aman. Sama seperti kamu sudah berkata, kita hanya aman untuk saat ini. Kita harus menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini. Jack melirik Rudy dan menyadari betapa putus asanya Rudy. Dia sama sekali tidak berani dan aman seperti Jack. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, Rudy tahu bahwa dia tidak bisa menonjol di tengah begitu banyak master. Tempat itu berbahaya untuk debut, jadi bagaimana mungkin dia mau tinggal? Jack mengangguk, pilihan teraman mungkin adalah meninggalkan tempat ini, tapi kami melihatnya sendiri. Lembah Phoenix jauh dari wilayah lain, dan dikelilingi oleh banyak gunung. Ada penjaga di mana-mana. Bahkan jika kita ingin melarikan diri, kita tidak akan bisa. Kamu juga sangat lemah. Jika kamu melihat binatang buas di luar, bukankah kamu akan mati begitu saja? Bab 2562. Rudy mulai benar-benar panik saat mendengar itu. Jack benar. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri atau bahkan pergi begitu saja. Apakah kita harus tetap tinggal dan khawatir dan takut setiap hari? Air mata Rudy mulai jatuh dari matanya saat dia menyelesaikan kata-katanya. Dia benar-benar takut. Dia merasa seperti berada tepat di sebelah rahang binatang buas yang menganga. Jika dia tidak hati-hati, dia akan jatuh. Jack mengerutkan kening saat dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Rudy. Aku tahu kamu takut, tapi tidak ada gunanya takut sekarang. Dalam jangka pendek, kita berdua akan baik-baik saja. Bahkan jika kamu ingin pergi, kita harus mencari momen yang tepat. Tanpa kesempatan yang tepat, kita seharusnya tidak melakukan apa-apa. Rudy mengangguk enggan. Jack takut Rudy akan terlalu takut dan akhirnya bertindak gegabah, jadi dia segera menambahkan, jika kamu melakukan sesuatu dan orang-orang itu menyadarinya, mereka mungkin mengira kita mencoba meninggalkan tempat ini. Itu bisa menyebabkan mereka bergerak pada kami.
Anda harus tahu apa yang saya maksud. Petik 2. Rudy mengangguk, saya mengerti. Meskipun Jack tidak menjelaskannya secara langsung, Rudy masih tahu seberapa serius masalahnya. Karena Merzain mengatakan semua yang dia lakukan tanpa keberatan, itu berarti Zain sama sekali tidak takut dengan apapun yang bisa dilakukan Rudy. Dia bahkan mungkin merasa Rudy terlalu takut dan ingin melarikan diri akan berada dalam lingkup kendalinya. Itu karena mereka tidak akan bisa lari sama sekali. Saat ada orang yang menyadari bahwa mereka memiliki niat untuk melarikan diri, niat itu mungkin akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Rudy tersenyum pahit sambil berkata, jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan pernah meminta untuk mengikuti ujian aliansi. Maka semua omong kosong ini tidak akan terjadi pada saya. Jack menghela nafas dan berkata, sudah terlambat untuk mengatakan itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah menjaga diri kita sendiri dan melakukan apa yang harus kita lakukan. Adapun yang lainnya, kita akan menunggu kesempatan yang tepat untuk muncul sebelum kita melakukan apapun. Saat dia mengatakan bahwa ketukan terdengar di pintu. Suara Low terdengar, Jack, barangnya ada di sini. Bolehkah saya masuk? Jack melirik Rudy. Rudy mengangguk sebelum berdiri dan pergi. Green Sun Pil bukanlah masalah besar bagi Jack. Setelah 2 hari, Jack menyerahkan tugas dan mendapatkan 3.900 kristal roh. Di atas 5.000 yang dia menangkan, Jack telah berhasil mendapatkan 8.900 kristal roh hanya dalam beberapa hari yang singkat. Itu jumlah yang cukup mengesankan untuk seorang alkemis kelas 6. Namun, jumlah itu tidak seberapa dibandingkan dengan Gold Jack. Itulah sebabnya Jack memusatkan perhatian penuhnya pada aula tugas selama setengah bulan ke depan. Dia akan berjalan di sekitar aula tugas setiap hari untuk melihat apakah ada tugas yang cocok. Selama Jack menyukai tugas itu, dia akan menerimanya tanpa ragu-ragu. Dia juga sering terlihat di Hall of Wishes. Dia membutuhkan tubuhnya untuk mengejar ingatannya, jadi dia membutuhkan pelatihan terus-menerus. Waktu terasa berlalu sangat cepat bagi Jack. Sejak aula penatua, Jack belum pernah melihat Harold. Jack awalnya berpikir bahwa Harold tidak akan mengalah setelah diberi dampak yang begitu besar, dan akan terus-menerus mengganggu Jack. Bab 2563. Tanpa diduga, Harold sepertinya benar-benar menghilang. Harold tidak lagi membuatnya kesulitan, yang menyelamatkan Jack dari banyak frustrasi. Dalam setengah bulan, Jack berhasil mendapatkan 50.000 kristal roh. Dia sudah bisa menyingkat 3.000 rune pil. Jack siap menjalani ujian untuk menjadi alkemis kelas 7, tetapi dia tidak melakukannya. Meskipun dia benar-benar membutuhkan kristal roh, dia tidak bisa menghentikan latihannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejuang pertama dan terutama. Dia tidak hanya membutuhkan kristal roh kelas 9 untuk memasuki Wild Gorge Pass, dia juga perlu memiliki keterampilan tertentu. Untungnya, Lembah Phoenix tidak hanya membesarkan para alkemis, mereka juga membesarkan para pejuang. Pada siang hari, Jack memanggil Low ke sekte tersebut. Mereka berdua menyesap teh saat mereka berbicara. Saat mereka berbicara, Jack mencoba bertanya bagaimana dia bisa sampai ke tempat para pejuang itu berada. Ketika Low mendengar itu, dia langsung tahu apa yang Jack rencanakan. Low dengan hormat menjawab, para prajurit di Pavilion Phoenix dibesarkan seperti klan lainnya. Mereka dipisahkan menjadi murid luar, dalam, dan pilihan. Namun, ada penghalang antara di mana kita berada dan di mana mereka berada. Meskipun kita berdua adalah bagian dari Phoenix Valley, mustahil untuk sampai ke sana tanpa susunan transfer. Jack mengerutkan kening dengan aneh ketika dia mendengar itu. Untuk menghentikan kedua belah pihak bertemu, penghalang didirikan. Hal itu menimbulkan kecurigaan pada Jack. Karena mereka berdua berada di lembah luar dan bagian dari lembah Phoenix, Jack tidak berpikir itu akan menyebabkan masalah bagi mereka berdua untuk berinteraksi. Lagi pula, mereka berada di sistem yang berbeda. Tidak ada konflik kepentingan, jadi mengapa penghalang diperlukan? Kedua belah pihak benar-benar terpisah dan bahkan membutuhkan transfer array. Ekspresi Jack terlihat jelas, jadi Low segera melihat apa yang dipikirkan Jack. Dia tertawa kecil sebelum berkata, Jack, kamu tidak tahu ini, tapi itu sebenarnya masalah besar jika kamu melihatnya lebih dekat meskipun sepertinya alkemis dan prajurit tidak memiliki konflik kepentingan. Prajurit membutuhkan dukungan pil. Jika kita tidak memisahkan keduanya, para pejuang akan terus berinteraksi dengan para alkemis. Kemudian,
Jika mereka mulai membeli pil secara pribadi, lembah Phoenix akan berada dalam kekacauan. Masalah itu adalah mengapa penghalang didirikan untuk memisahkan keduanya. Jika seorang alkemis ingin berlatih dalam pertempuran, mereka perlu menggunakan susunan transfer untuk menuju ke tempat para pejuang berada. Mereka perlu melaporkannya juga untuk mencegah kesepakatan yang tidak perlu. Dengan penjelasan Lou, Jack segera memahami tujuan dari penghalang itu. Prajurit membutuhkan banyak pil untuk membantu pelatihan mereka. Alasan mengapa alkemis dianggap sangat tinggi adalah karena seberapa banyak prajurit membutuhkan mereka. Jika kedua belah pihak berinteraksi terlalu banyak, hubungan mereka akan menjadi tidak jelas, dan akan ada konflik. Apakah kamu tahu jika ada tempat untuk melatih seni bela diri yang berfokus pada jiwa di sini? Jack bertanya dengan serius. Bagaimanapun, keterampilan Jack adalah sesuatu yang sangat langka. Lou melebarkan matanya saat dia menatap Jack dengan kagum. Pertanyaan Jack berarti bahwa Jack harus menjadi pengguna teknik roh. Mereka sangat langka di dunia, dan semuanya sangat berbakat. Bab 2564. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jack akan berbakat dalam seni bela diri seperti dia dalam alkimia yang membuat Lou merasa iri. Dia menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk sebelum berkata, "Ya, tempat itu disebut Gua Jiwa." Gua Jiwa berada di ujung timur tempat para pejuang berada. Setelah Jack menggunakan susunan transfer untuk tiba di area prajurit, dia mengajukan beberapa pertanyaan sebelum tiba di Gua Jiwa. Jack mengira tempat itu akan tetap menjadi aula besar meskipun diberi nama Gua Jiwa, tetapi dia terbukti salah saat dia tiba. Itu benar-benar sebuah gua. Dengan kata lain, itu lebih seperti gua yang rusak. Ada penjaga di depan Gua Jiwa juga. Jack sudah menanyakan semua aturan untuk masuk sehari sebelumnya, jadi dia tidak panik ketika dia tiba. Setelah dia menunjukkan lencana pengenalnya kepada para penjaga, penjaga itu melambaikan tangan padanya. Hanya saja, penjaga itu memiliki ekspresi penasaran di wajahnya ketika dia melihat bahwa Jack adalah seorang alkemis. Itu mungkin pertama kalinya dia melihat seorang alkemis memasuki Gua Jiwa. Bagian dalam gua cukup bersih. Ada cukup ruang untuk 80 hingga 90 orang. Bergerak maju adalah tebing yang tergantung di gua. Tempat itu tampak seperti tebing yang terbungkus dalam gua. Tebing itu jatuh ke dalam lubang yang sangat gelap. Ada bola cahaya kekuningan yang tak terhitung jumlahnya mengambang di udara. Mereka seperti bintang di langit malam. Lampu pada dasarnya adalah kristal jiwa. Kristal jiwa memancarkan cahaya kuning saat mereka terus bergerak di udara. Mereka menari-nari seperti komet di langit. Setiap orang yang datang ke Gua Jiwa datang untuk kristal jiwa. Kristal jiwa sangat berguna bagi prajurit atribut jiwa. Menyerap kristal itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka dan bahkan meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai teknik. Jack pergi ke sana tepat untuk kristal itu. Kristal-kristal itu terus-menerus menari-nari dalam kegelapan yang kosong. Bentuknya tidak rata dan begitu pula kecepatannya. Mendapatkan mereka akan membutuhkan seseorang untuk berdiri di ujung tebing dan menggunakan berbagai teknik jiwa untuk memecahkan kulit terluar. Hanya dengan memecahkan kulit terluar kristal roh akan diperoleh. Itu adalah ujian bagi semua orang. Lebih jauh lagi, Gua Jiwa bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Setiap orang hanya diperbolehkan masuk sebulan sekali. Jika mereka melewatkan kesempatan, mereka hanya bisa menunggu sampai kesempatan berikutnya muncul. Itulah mengapa setiap orang yang memasuki Gua Jiwa akan melakukan yang terbaik untuk menghancurkan kulit terluarnya. Setelah mendapatkan kristal jiwa, mereka akan menyerapnya di ruang kosong di depan. Memecahkan cangkang bukanlah sesuatu yang mudah. Semua orang akan menghabiskan banyak kekuatan hanya untuk memecahkan cangkang satu kristal jiwa. Jack masuk dan melihat ada dua orang mengantri di depannya. Ada sekitar 20 tikar aneh di tanah. 5 orang duduk di atasnya, dan kelima orang itu mengenakan seragam murid dalam. Mereka semua duduk sambil menyerap kristal jiwa. Beberapa dari mereka tampak seperti mereka telah menghabiskan semua kekuatan mereka untuk memecahkan kristal jiwa. Dari 5 orang yang ada satu yang menonjol karena kepalanya penuh dengan rambut putih. Meskipun pria itu memiliki kepala penuh dengan rambut putih, dia tidak terlihat tua. Sepertinya rambut putih itu hanya ciri khasnya. Pria berambut putih itu mengerutkan kening dan berkata, "Francis Lloyd, apakah kamu tidak merasa cukup? Sudah 1 jam, dan kamu bahkan belum memecahkan satu kulit pun. Orang-orang yang menunggu di belakangmu akan menjadi gila." Bab 2565.
Francis berbalik dengan marah ketika dia menatap pria berambut putih itu, bisakah kamu diam? Apakah kamu pikir saya ingin begitu lama? Kulit luarnya terlalu keras. Apa yang bisa saya lakukan? Pria berambut putih itu mendengus sambil mengangkat alisnya dan menjawab, jangan coba-coba denganku. Jika kamu memilih yang lebih kecil, bukankah itu akan lebih mudah? Kamu hanya serakah. Kamu bersikeras dalam memilih yang besar. Jelas, itu akan lebih sulit. Francis mendengus dingin dan mengabaikan pria berambut putih itu. Jack mengangkat alis, mengingat aturan yang dikatakan Low. Ukuran kristal jiwa tidak genap. Semakin besar kristal jiwa, semakin besar kulit terluarnya. Hanya sedikit peningkatan ukuran kristal jiwa akan menghasilkan kulit terluar yang jauh lebih keras. Jack dapat melihat bahwa Francis sedang bekerja keras, mencoba menyerang kristal jiwa. Sebenarnya, kristal jiwa itu bahkan tidak sebesar itu dibandingkan yang lainnya. Itu hanya bisa dianggap berukuran sedang. Namun, sepertinya cangkang sebesar itu sudah sangat sulit bagi Francis. Dia telah menghabiskan begitu lama bahkan tanpa memecahkan kulit terluarnya. Namun, usahanya tidak sia-sia. Kulit terluar dari kristal jiwa itu sudah mulai retak. Selama Francis bekerja sedikit lebih banyak, dia akan dapat menghancurkan cangkang dalam waktu singkat dan mendapatkan kristal jiwa. Pria berambut putih itu mengangkat bahu, ketamakan tidak cukup untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Lihat saja Baktut di belakangmu. Dia sangat marah sehingga dia akan menggigitmu. Dia sudah menunggumu selama lebih dari 1 jam, kan, kamu buru-buru. Pria bernama Baktut benar-benar memiliki 2 gigi uang yang sangat besar. Pria itu tampak cukup kekar dan melotot tak sabar pada Francis dengan tangan bersilang. Jack merasa Baktut akan kehilangan kesabarannya. Jangan membuatnya berteriak padamu. Dia benar, kamu terlalu serakah. Tidak bisakah kamu menemukan yang lebih kecil? Kamu bersikeras untuk memukul yang besar. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu bisa mendapatkan kristal jiwa itu? Baktut berkata dengan dingin. Franciscus membeku. Dia bisa mengabaikan kata-kata pria berambut putih itu, tetapi Baktut telah menunggu 1 jam penuh di belakangnya, jadi kata-kata itu masuk akal. Namun, dia tidak bisa menghentikan serangannya. Jika dia mengambil kembali energi jiwanya, kristal jiwa itu akan mulai bergerak lagi. Maka akan sangat sulit untuk mencarinya lagi. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjawab sambil menyerang, maaf, saya tidak punya pilihan lain. Seharusnya tidak memakan waktu lebih lama. Lihat saja, sudah ada retakan di sana. Itu akan menjadi milikku segera. Baktut menjawab dengan sedih, kamu terus saja mengomel. Jika kamu tidak membuat kemajuan apapun, aku pasti sudah membuangmu. Jika kita berdua bukan murid batiniah, aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu. Aku baru saja menyerang. Berhenti bicara dan cepatlah. Francis tahu dia salah, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Jack berjalan mendekat dan berdiri di belakang Baktut. Pendatang baru yang tiba-tiba membuat semua orang menoleh. Jack mengenakan pakaian alkemisnya. Dia menonjol dalam kelompok murid batin seperti ibu jari yang sakit. Pria berambut putih itu memandang Jack dengan rasa ingin tahu dan bertanya, kamu seorang alkemis. Bab 2566. Jack dengan tenang mengangguk. Baktut menoleh untuk melihat Jack juga. Kilatan ejekan melintas di matanya untuk sesaat sebelum dia dengan cepat menenangkan diri, tidak ingin memiliki bentuk konflik apapun dengan Jack. Pada akhirnya, para alkemis dihormati di antara para pejuang, dan setiap pejuang memiliki rasa hormat tertentu terhadap para alkemis. Bagaimanapun, mereka membutuhkan alkemis untuk memperbaiki pil. Pria berambut putih itu tertawa ketika dia berkomentar dengan nada menggoda dalam suaranya, kamu benar-benar melihat semuanya pada setiap saat. Ada pejuang atribut jiwa bahkan di antara para alkemis. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya, jadi pasti baru pertama kali ke sini. Apakah kamu tahu aturan Sol Grotto? Jack menatap pria berambut putih itu sebelum dia mengangguk dengan tenang. Untuk ini, bibir pria berambut putih itu melengkung menjadi senyum yang berarti. Kamu harus terus bekerja keras. Jangan seperti orang ini, dia sudah melakukannya begitu lama tetapi masih belum mendapatkan satu pun kristal jiwa. Pria berambut putih itu memiliki ekspresi yang sangat alami ketika dia mengatakan itu, tetapi Jack tahu bahwa pria berambut putih itu mencoba menguji dirinya sendiri. Kadang-kadang, Jack merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang seperti itu, tetapi mereka entah bagaimana bisa masuk ke dalam hidupnya.
Jack menghela nafas ketika dia berkata dengan putus asa, karena aku di sini, secara alami aku memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan kristal jiwa. Terima kasih atas pengingatmu. Kata-kata itu cukup jelas. Pria berambut putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis. Dia tidak menyangka Jack akan cukup pintar untuk segera memahami apa yang dia coba tanyakan. Namun, kata-kata Jack gagal menekan rasa ingin tahu pria berambut putih itu, dan dia kemudian memberi Jack kesempatan sekali lagi. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihat seorang alkemis di sini. Mereka yang berlatih teknik atribut jiwa biasanya semua prajurit yang biasanya memiliki masa depan yang cerah menjadi prajurit. Melihat kau begitu percaya diri, kau pasti memiliki beberapa bakat dalam pertempuran juga. Terlepas dari kata-katanya, kata-kata pria berambut putih itu menyampaikan rasa ingin tahunya, yang menunjukkan bagaimana dia mencari sesuatu. Dia jelas tidak percaya bahwa Jack memiliki bakat itu. Siapapun yang berbakat dalam pertempuran akan mengejar jalan menjadi seorang pejuang daripada membuang waktu mereka dalam alkimia. Meskipun alkemis menerima rasa hormat dari para pejuang, seseorang hanya bisa benar-benar percaya diri jika mereka memiliki kekuatan asli untuk mendukung mereka. Jack mengerutkan kening saat dia melirik putih berambut tak berdaya. Baginya, pria berambut putih ini terlalu penasaran. Dia bisa melihat dari percakapan sebelumnya dengan Francis bahwa pria itu memiliki selera yang kuat untuk bergosip. Jack menarik napas dalam-dalam sambil menahan diri untuk tidak mencibir pada pria berambut putih itu. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak ingin saya ulangi. Izinkan saya menanyakan sesuatu kepada Anda, mengapa Anda ada di sini? Pria berambut putih itu terkejut dengan pertanyaan Jack. Lagi pula, dia tidak pernah mengharapkan yang tiba-tiba seperti itu. Itu sudah jelas, jawabnya. Aku hanya ingin menyerap kristal jiwa untuk meningkatkan kekuatanku. Jack mengangguk serius sebelum dia berbicara lagi, meskipun terus terang, kalau begitu, mengapa kamu tidak menyerap kristal jiwamu? Apa gunanya berdiri di sini? Apakah memahami urusanku akan meningkatkan kekuatanmu sendiri? Wajah pria berambut putih itu memerah pada itu. Tiba-tiba, tawa bisa terdengar di sekitar mereka, dan pria berambut putih itu mengeluarkan batuk canggung. Dia mencoba mengatakan sesuatu untuk membela diri tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Bab 2567. Bibir pria berambut putih itu menegang saat dia menatap Jack dengan tajam, tetapi pada akhirnya, dia tidak lagi mengganggu Jack dengan pertanyaan. Bagaimanapun, Jack masih seorang alkemis kelas 6. Meskipun dia tidak tahu seberapa berbakat Jack dalam alkimia, kemungkinan besar Jack akan menjadi alkemis kelas 7 jika dia sudah berada di kelas 6 pada usia ini. Pria berambut putih itu tidak ingin menyinggung seseorang yang mungkin menjadi alkemis tingkat tinggi di masa depan. Dengan itu, pria berambut putih itu menekan api di hatinya saat dia berbalik dan kembali duduk di tikarnya. Di sisi lain, Baktut berbalik dan menatap Jack dengan sungguh-sungguh seolah mencoba membaca pikiran Jack dari wajahnya. Jack mengerutkan alisnya. Dia benci dilihat dengan rasa ingin tahu, tapi sejak dia tiba di benua Hestia, dia tidak pernah berhenti menarik tatapan penasaran seperti itu. Pada titik ini, Jack puas dengan dirinya sendiri. Mereka bisa melihat apapun yang mereka mau. Baiklah, sedikit lagi, istirahat. Semua orang tiba-tiba bisa mendengar suara Francis, dan itu memecahkan suasana canggung dari sebelumnya. Semua orang mendongak dan melirik Francis, yang wajahnya sudah dipenuhi keringat. Tangannya terus bergerak saat dia membentuk segel demi segel, mengirimkan semburan serangan ke kristal jiwa. Dengan beberapa rasa sakit, retakan besar akhirnya terlihat di kulit terluar kristal jiwa. Segera setelah itu, retakan itu dengan cepat menghancurkan seluruh kulit terluar. Dengan retakan, semuanya hancur, dan cahaya kuning terpancar lebih hidup. Setelah kulit terluar terakhir terlepas, cahaya kristal jiwa terbang ke arah telapak tangan Francis. Saat Francis meraih kristal jiwa, setetes air mata jatuh dari matanya. Jack terdiam melihat betapa emosionalnya Francis. Benar, kristal jiwa adalah sesuatu yang bagus, tapi itu hanya satu kristal. Apakah dia harus begitu bersemangat? Yang lain, secara kebetulan, memiliki pemikiran yang sama dengan Jack. Mereka tidak bisa tidak menggoda Francis karena begitu emosional. Salah satu murid Batinia berkata, kamu benar-benar sesuatu yang lain, Francis. Dan disinilah aku, berpikir kamu pasti telah melalui banyak hal dalam hidupmu sebelumnya. Iya,
Kristal jiwa itu berukuran cukup bagus, tetapi apakah kamu harus melakukannya? Menjadi begitu emosional. Mendengar ini, Francis berbalik untuk melihat orang itu dan membentak, melambaikan kristal jiwa di tangannya, berhentilah mencoba menghujani parade saya. Jika Anda adalah orang yang memiliki kristal jiwa ini, Anda akan sama emosionalnya. Lihat saja sebesar benda ini. Untuk kredit Francis, itu relatif besar, kira-kira sebesar kepalan tangan. Francis tidak bisa sepenuhnya menutupinya dengan tangannya. Pria berambut putih itu mendengus. Kristal jiwanya cukup besar, tetapi jika saya mendapatkannya, saya tidak akan terlalu emosional sehingga saya akhirnya menangis. Lagi pula, aku punya ambisi besar. Dalam 1 tahun, aku akan mendapatkan kristal jiwa yang lebih besar dari yang ada di tanganmu. Pria berambut putih itu terdengar sangat yakin pada dirinya sendiri, seolah-olah yakin bahwa tujuannya sudah tercapai. Francis mendengus sambil memutar matanya. Aku tahu kalian tidak akan mampu mengatakan satu hal pun yang baik. Bab 2568. Baktut telah lama kehilangan kesabarannya sebelum pertukaran ini. Ketika dia menyadari bahwa Francis tidak menyerah, dia berteriak, "Pergilah sekarang, Francis. Kamu sudah memiliki kristal jiwa, tetapi kamu masih mengambil tempat. Tidak bisakah kamu melihat bahwa masih ada 2 orang yang menunggu di belakangmu?" Untuk ini, Francis dengan malu-malu berbalik dan memberi hormat kepada Baktut sebelum dia berlari ke tempat kosong di dekatnya dan menemukan tikar yang bersih. Dia duduk dan mulai bermain-main dengan kristal jiwa di tangannya dengan gembira. Melihat kristal jiwa di tangan Francis dari dekat membuat semua orang iri, dan itu terlihat dari ekspresi yang mereka miliki. Terlepas dari ejekan dan kata-kata angkuh mereka, mustahil bagi mereka untuk tidak terpikat oleh kristal jiwa sebesar itu di depan mereka. Mereka bahkan berjuang untuk menjaga perilaku mereka dicek. Lagi pula, tidak satu pun dari 5 individu yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan kristal jiwa itu. Merasakan tatapan mereka, bibir Francis melengkung menjadi seringai saat ekspresi sombong terukir di wajahnya. "Ada apa? Apakah kamu menginginkannya?" "Sayang sekali, karena aku tidak memberikan ini kepada salah satu dari kalian." Semua orang tidak menginginkan apapun selain berlari ke Francis dan memukulnya. Baktut tidak memperhatikan pertengkaran mereka. Kemenangan Francis bahkan mungkin membuatnya bersemangat saat dia mengerutkan alisnya dan mulai melihat kristal jiwa menari yang tak terhitung banyaknya di dalam gua. Kristal jiwa mungkin bergerak dan menari dengan cepat, tetapi mereka seperti lalat tanpa kepala. Selama seseorang dapat menemukan target, mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mengunci mereka. Siapapun dapat memecahkan kulit terluarnya dan mendapatkan kristal jiwa, asalkan mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Baktut menjerit keras saat tangannya bergerak. Segera setelah itu, rune muncul di depannya saat mereka berubah menjadi kapak hitam, yang membuat semua orang merinding. Sangat cepat, Baktut menuju tepat ke kristal jiwa yang dia kunci. Pecah! Baktut berteriak marah. Kapak itu langsung jatuh ke kristal jiwa. Jack mengangkat alisnya dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Kapak seharusnya menjadi serangan terkuat Baktut, tetapi dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Meskipun serangannya kuat, kristal jiwa yang dia pilih tidak kecil. Itu hanya sedikit lebih kecil dari kristal jiwa yang Francis dapatkan sebelumnya. Kesulitan menghancurkannya mungkin tidak akan jauh berbeda dengan kristal jiwa yang Francis dapatkan sebelumnya. Jack menghela nafas tak berdaya memikirkannya. Baktut tidak sekuat Francis. Untuk mendapatkan kristal jiwa itu, Francis bahkan menggunakan banyak kekuatannya dan hanya mengamankannya. Jack mengangkat alis saat mengamati ekspresi Baktut. Setelah serangan itu, Baktut tampak sedikit kecewa, namun api di matanya tetap ada karena dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Jelas bahwa Baktut memiliki rencana yang sama dengan Francis. Keduanya berencana dengan keras kepala menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang kulit terluar dari kristal jiwa. Sepertinya dia perlu membuang banyak waktu lagi. Hancurkan! Hancurkan dengan cepat! Baktut berteriak saat dia menyerang, otot-ototnya menonjol saat dia melakukannya. Baktut tampaknya tergoda untuk bergegas dan menggigit kristal jiwa itu dengan giginya, membuat Jack kecewa. Mau tak mau dia mundur selangkah saat dia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Baktut untuk menyerah. Dia tidak merasa Baktut akan bisa mendapatkan kristal jiwa seperti yang dilakukan Francis. Lagi pula, mereka tidak berada di level yang sama.
Baktut tidak sekuat Francis, dan kristal jiwa seharusnya tidak lebih lemah dari yang sebelumnya juga. Bab 2569. Francis hanya berhasil menghancurkan kulit terluar kristal jiwa tepat ketika dia hampir kehabisan kekuatan. Jika dia telah mengeluarkan semua energi sejatinya tanpa mampu menghancurkan kulit terluarnya, Francis tidak akan memiliki pilihan lain selain menyerah. Itu berarti Francis tidak akan mendapatkan apa-apa dengan mengunjungi gua jiwa. Lagi pula, mereka hanya diizinkan memasuki gua sebulan sekali, dan mereka tidak diizinkan tinggal lebih dari sehari setiap kali. Di bawah semua batasan itu, kegagalan berarti menyerah sampai kesempatan berikutnya. Jelas, Baktut tahu dia tidak akan mendapatkan apa-apa jika dia gagal, dan itulah sebabnya dia akan menggunakan semua yang dia bisa. Dia membuat persiapan untuk pertempuran panjang. Kalian semua sangat keras kepala, sungguh. Desah pria berambut putih itu. Tidak bisakah kamu memilih kristal jiwa yang lebih kecil? Meskipun efek menyerap kristal jiwa besar jauh lebih baik daripada yang kecil, jangan lupa untuk bekerja sesuai kemampuanmu. Terlalu banyak, kamu mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Meskipun Jack tidak terlalu menyukai pria berambut putih itu, dia harus mengakui bahwa pria itu ada benarnya. Bahkan jika mereka ingin memperjuangkannya, mereka harus memiliki keterampilan. Mundur dan memilih sesuatu yang mereka mampu akan menjadi pilihan yang tepat. Namun, Baktut terlalu gusar dengan pencapaian Francis dan penuh percaya diri, yang membuatnya memilih kristal jiwa seperti yang dipilih Francis. Setelah pria berambut putih itu berbicara, ada keributan diskusi di antara. Saya pikir dia adalah murid yang lebih tua. Apakah ada yang ingat namanya? Tidak, tapi dia terlihat familiar. Dia pasti dibawa di bawah sayap seorang penatua, tetapi bahkan jika dia adalah murid seorang tetua sendiri, dia tidak terlihat memiliki bakat sebanyak itu. Dia sepertinya tidak secerdas itu juga, jadi aku ragu dia akan menjadi banyak di masa depan. Setelah mendengar itu, Jack memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Biasanya, seorang murid yang lebih tua berperingkat lebih tinggi dari murid dalam. Bagaimanapun, diterima oleh seorang penatua untuk menjadi murid pribadi adalah bukti dari sejumlah keterampilan. Namun, mendengarkan orang-orang di sekitarnya, sepertinya menjadi murid yang lebih tua bukanlah hal yang penting. Mereka sepertinya memandang rendah murid yang lebih tua itu. Saat pikirannya mengembara, Jack mendengar serangkaian langkah kaki yang mendesak dari dekatnya. Berbalik, dia melihat seseorang bergegas masuk dari luar. Dia menoleh dan mendengar seseorang dengan lembut memanggil, "Alex." Alex Sharp mengangguk sambil menyeka keringat di dahinya. Sepertinya dia telah berlari. Mata Alex jatuh pada Baktut. Ketika dia melihat Baktut bertarung, dia mengerutkan kening dengan sedih. Setelah itu, dia menatap Jack. Ketika dia melihat lencana di dada Jack serta pakaian alkemisnya, dia langsung tahu status Jack. Dia tidak bisa tidak berkata, mengapa seorang alkemis ada di sini. Ketidaksenangan ringan terlihat dalam kata-kata Alex. Seolah-olah Jack, meskipun hanya berdiri di dekatnya, salah. Bibir Jack berkedut putus asa, tidak mengatakan apa-apa. Alex tidak menahan diri sambil melanjutkan, "Tuan alkemis, ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Selain membuang-buang waktu, tidak ada gunanya bagimu untuk berdiri di sana. Saya memiliki masalah mendesak yang harus saya tangani. Berikan aku tempatmu." Bab 2570. Jack kesal mendengar kata-kata Alex. Dia mengira pakaiannya dan lencana di dadanya akan memberinya banyak kemudahan. Paling tidak, dia tidak akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun, para alkemis sangat dihormati oleh para pejuang. Bagaimanapun, dia bisa memberi para pejuang berbagai manfaat, jadi pejuang biasa tidak akan menyinggung para alkemis. Jack telah mengantri sesuai aturan dan tidak pernah bermaksud mengganggu orang lain sama sekali. Dia seharusnya bisa mendapatkan batu jiwanya dengan damai, tetapi dia tidak pernah berharap masalah merepotkan lain muncul begitu cepat. Dia tidak mengenal Alex, tetapi menilai temperamen Alex serta nada sedikit hormat yang tampaknya mengacu pada Alex. Alex pasti bukan sosok yang kecil. Namun, Jack sama sekali tidak peduli siapa Alex. Dia sudah tidak sabar dari semua penantian. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Ekspresinya agak dingin. "Tidak," jawabnya, dan bahkan dengan tenang pada saat itu. Tidak ada penjelasan untuk kata-katanya, dan dia hanya menyampaikan niatnya. Ketika Alex mendengar penolakan yang jelas dari Jack, wajahnya tiba-tiba membeku.
Dia tampaknya tidak percaya bahwa seseorang akan berani mengatakan itu padanya dan menyangkalnya dengan begitu mudah. Alex berdiri beberapa meter dari Jack. Apakah kamu pikir kamu sehebat itu hanya karena kamu seorang alkemis? Apakah kamu tahu siapa aku? Kamu berani menyangkal aku seperti itu. Tidak ada yang menyangka Alex akan dibuat marah oleh Jack begitu cepat setelah masuk. Jack tampaknya cukup pemarah. Tidak peduli siapa itu, Jack tampaknya tidak menahan kata-katanya ketika dia tidak bahagia. Pria berambut putih itu mengira Jack berani berbicara seperti itu sebelumnya karena pria berambut putih itu tidak cukup berbakat, tetapi sepertinya Jack tidak peduli dengan siapa dia berbicara atau seberapa kuat mereka. Selama dia tersinggung, dia akan bertahan dan membalas. Setelah Jack mendengar kata-kata Alex, dia menyeringai dan berkata terus terang, "Aku tidak peduli siapa kamu." Bahkan jika itu adalah kaisar, siapapun yang menyebabkan masalah bagi Jack akan mendapat perlakuan yang sama. Alex menjadi sangat marah sehingga dia memelototi Jack dengan tajam. Namun, Jack sudah terbiasa dengan ekspresi itu. Setiap orang yang ingin menyingkirkannya atau membuatnya bermasalah akan selalu memandangnya seperti itu. Jack sudah lama kebal terhadap tatapan itu. Bahkan jika mereka bertarung tepat pada saat itu, Jack tidak akan takut sama sekali. Jangan berpikir bahwa kamu dapat pamer di depan kami hanya karena kamu seorang alkemis. Alkemis itu berharga, tetapi lembah Phoenix memiliki alkemis di mana-mana. Satu atau dua alkemis yang mati tidak akan membuat perbedaan. Nada bicara Alex sangat mengancam, tapi itu bahkan tidak membuat Jack mengangkat alis. Sepertinya Alex pasti sudah lama menjadi pengganggu. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengatakan sesuatu seperti itu. Jack hanya tersenyum kecil saat dia tanpa rasa takut menjawab, "Jangan bicara seolah-olah sesuatu yang keji telah dilakukan. Kamu adalah orang yang tidak tahu malu yang ingin mengambil tempatku. Kamu tidak senang ditolak, tetapi kamu membuat dirimu sendiri terlihat sangat mulia." Alex sangat marah sehingga kedua tangannya mulai gemetar. Sepertinya dia ingin bergegas ke depan dan mencekik Jack pada saat itu. Jack mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh, dia tidak punya rencana untuk menghibur Alex. Namun, Alex tidak mengalah saat dia menuntut, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Beri aku tempatmu, atau aku akan memasukkanmu ke dalam neraka." Itu adalah kata-kata yang sama dan nada mengancam yang sama seperti biasanya. Jack sepertinya mendengar sesuatu seperti itu setiap bulan. Jack mengangkat alis saat dia mengangguk dengan sangat serius. Bersambung.